Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini malah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi PPKN bab yang pertama. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian di mana sudah menyelesaikan semester 1, sekarang kalian sudah di semester 2. Bapak berharap di semester 2 ini kalian menjadi lebih semangat lagi dan lebih giat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi bab yang pertama, yaitu tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang akan Bapak sampaikan subbab yang pertama, yaitu tentang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara. Pasti anak-anak sudah tahu macam-macam lembaga negara yang ada di Indonesia. Ya. Oke, langsung saja. Dalam pelaksanaan pemerintahan, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan sebagai landasan konstitusi. Jadi segala macam aturan itu sumbernya berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, salah satunya mengenai lembaga-lembaga negara ini. Jadi di konstitusi, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, aturan yang ada di dalam konstitusi itu diturunkan melalui dan dijabarkan melalui undang-undang. Ya. Undang-undang nomor, contohnya Undang-Undang nomor 42 tahun 2014 ini tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang BPK. Nah, jadi tadi itu merupakan lembaga-lembaga negara beserta landasan undang-undangnya. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa segala macam aturan itu berasal dari konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baru penjabarannya dilakukan melalui undang-undang. Ya, tadi ada 8 lembaga negara. Ada tadi apa? MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Itu lembaga-lembaga negaranya. Selanjutnya kita bahas tugas dan fungsinya. Yang pertama kita bahas tentang MPR. Ya. MPR itu apa? MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, MPR ini merupakan gabungan dari DPR RI dan DPD. Jadi dua lembaga ini menyatu membentuk sebuah lembaga yang namanya MPR. Adapun tugas MPR ya ini adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, atau dapat dikatakan MPR itu memiliki kewenangan untuk merevisi atau melakukan amandemen undang-undang. Terus selanjutnya tugasnya yaitu tugas legislasi atau tugas merumuskan undang-undang. Itu MPR.
Selanjutnya ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi dari DPR ini ada 3 macam. Yang pertama ada fungsi legislasi atau fungsi merumuskan undang-undang. Yang kedua fungsi budgeting atau fungsi anggaran, ini menganggarkan APBN. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, jadi mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Selanjutnya ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, jadi DPD itu mewakili tiap daerah-daerah provinsi. Adapun tugas dari DPD, ya ini mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan daerahnya. Itu tugas dari DPD. Selanjutnya ada Presiden. Ya, Presiden ini menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki fungsi, ya ini menetapkan, yang pertama membuat undang-undang bersama DPR dan DPD. Yang kedua menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Nah, jadi presiden itu sebagai jabatan komando tertinggi negara. Selanjutnya tugasnya yaitu menyatakan perang dan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Nah, itu salah satu tugas dari presiden. Selanjutnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dalam melaksanakan tugasnya, ini khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, jadi tugas dari BPK itu mengawasi keuangan negara. Selanjutnya ada Mahkamah Agung. Nah, ini Mahkamah Agung itu sebagai lembaga yudikatif. Ya. Adapun tugas dari Mahkamah Agung ini yaitu memegang kekuasaan kehakiman. Ya, jadi memegang kekuasaan kehakiman. Jadi sebagai induk dari lembaga kehakiman. Yang selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, ini biasanya ketika setelah pemilu ini banyak yang mengadu mengkomplain ke MK karena salah satunya ya ini tugasnya memutus sengketa pemilu. Jadi ketika terjadi pemilu ada permasalahan, ya nanti yang memutuskan sengketa pemilu itu di Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir yang ke-8 ada Komisi Yudisial. Ya, Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden atas persetujuan DPR. Wewenangnya yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Ya, jadi tugas dari KAI ini mengajukan atau mengusulkan hakim kepada presiden. Nah, itulah lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya anak-anak, demikian materi yang Bapak sampaikan tentang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara. Silahkan kalian like dan komen di bawah ya setelah kalian melihat tampilan video ini, dan jangan lupa kalian merangkum materi dari yang sudah Bapak sampaikan minimal 3 baris. Ya, ini sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.